Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya. Di antaranya adalah kita dimudahkan untuk melaksanakan webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selamat datang. Dan kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita di sini akan bersama-sama mempelajari dan mendengarkan pemaparan dari Pak Agus Vera. Insya Allah kami akan perkenalkan. Di sini kita akan membahas tentang digitalisasi sekolah, di mana misi kita adalah digitalisasi yang ada saat ini kita jadikan wasilah untuk kita bisa bekerja cerdas, efisien, efektif, dan memudahkan pekerjaan kita semua, tidak hanya diri kita, bahkan staf-staf lain, terutama guru-guru kita. Dan alhamdulillah pada saat ini narasumber kita, Pak Agus Vera Nugroho, sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedikit perkenalan. Pak Agus merupakan guru, sudah pernah berkarir sebagai guru sejak tahun 2000, pernah menjadi ketua yayasan dan saat ini menjadi ketua divisi di sebuah lembaga edukasi online. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Agus. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih, Saudara Hasbullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah, Allah pertemukan kita pada webinar dengan tema digitalisasi sekolahmu. Sekolah kita semua tentunya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih kepada Bapak, para pendiri yayasan, para pengurus yayasan, Bapak Kepala Sekolah, para guru, dan tenaga pendidik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Nah, sebuah konsep bahwa ketika kita memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan kita. Nah, itu konsep nasihat nubuwah yang kita yakini dan faktanya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, tujuannya adalah sukses pendidikan, capai target-target yang dicapai. Tentunya untuk mencapai target tersebut, itu akan banyak kendala Bapak Ibu. Baik kendala administrasi dan sebagainya. Kita pilih tema pada webinar yang pertama adalah dengan tajuk digitalisasi sekolah. Mengapa kita memilih tema ini Bapak Ibu? Kita akan coba uraikan. Digitalisasi sekolah adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi tujuannya, visinya adalah kualitas pendidikan, strateginya adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaannya, apa ketika kita tidak menggunakan teknologi informasi pendidikan itu bisa berjalan? Ya tentunya bisa.
Bisa. Zaman dulu berjalan dengan baik, walaupun medianya hanya papan tulis, pena, dan buku. Bahkan bukunya satu untuk merangkap berpuluh-puluh pelajaran. Tetapi pertanyaannya, di era yang sekarang kompleksitas kurikulum yang kompleks, apakah itu sudah cukup? Tentunya kita belum tidak bisa mencukupkan dengan yang seperti itu. Bapak Ibu mungkin ingat ya, di era dulu kita belajar itu fasilitas untuk guru dan murid itu ya buku bersama pensil dan penanya. Gurunya dengan papan tulis, dengan kapur tulisnya. Satu guru bisa mengajar semua pelajaran kalau di era Gen X ya. Sekarang Gen Z. Kalau di era Gen X, buku dan pena. Merambah kemudian di era 90 itu beberapa sekolah sudah memulai menggunakan komputer ya Pak ya, Ibu. Ada yang ingat Lotus, mungkin kalau yang seusia sekarang seperti saya, ingat namanya belajar DOS, mengalami namanya belajar Lotus 1, 2, 3 begitu. Untuk saat ini, secara umum, lembaga pendidikan sudah menggunakan jaringan, baik intrasekolah ataupun jaringan online begitu, dengan berbagai fitur, dengan berbagai aplikasi sesuai dengan apa yang dicocoki ya Bapak. Apakah aplikasi ini cocok dengan sekolah kita, kekhususan sekolah kita. Nah, semisalnya begini Bapak Ibu, kita kutip sebuah pendapat seorang penulis bahwa apa itu teknologi? Teknologi adalah hal yang aneh. Karena pada awalnya muncul, orang itu banyak pro kontra, sama. Kedua, untuk apa sih kita pakai itu? Toh nggak pakai itu sekolah kita jalan. Toh kita nggak pakai komputer sekolah jalan. Hemat biaya, kita nggak perlu beli perlengkapan, kita tidak perlu menyiapkan sumber daya yang sesuai begitu. Nah, itu membawakanmu hadiah-hadiah besar dengan satu tangan dan menusukmu dari belakang dengan yang lain. Nah, seperti itu namanya teknologi. Itu punya dua sisi bagaikan mata uang, Bapak Ibu. Sisi pertama itu akan berdampak negatif. Bila kita tidak bijak menggunakannya, teknologi itu akan berdampak negatif. Khususnya dalam ruang lingkup pendidikan sekolah, bagaimana seorang guru mengalami repotnya ketika memiliki murid yang sudah kecanduan namanya game online ataupun video-video yang membuat rusak cara berpikirnya. Namun, faktanya banyak berbagai pekerjaan yang sekarang menjadi lebih ringan, menjadi lebih hemat waktu, namun target-target hal-hal yang diinginkan dari pekerjaan tersebut tercapai. Itu tidak kita pungkiri, tidak bisa kita ingkari bahwa itu dengan adanya teknologi yang saat ini berkembang. Sebagai contoh Bapak Ibu, WhatsApp. WhatsApp itu memudahkan komunikasi, terkhusus bagi sekolah-sekolah boarding, pondok pesantren. Menyampaikan informasi mudah, membuat informasi pembelajaran, informasi pendaftaran bisa sesuai dengan timeline, schedule yang direncanakan oleh lembaga pendidikan, informasi masuk, informasi pembayaran, informasi nilai. Mungkin Bapak Ibu yang merasa terbantu dengan aplikasi WhatsApp, boleh bantu kalau di kolom chat untuk tuliskan angka 1. Kalau dengan hadirnya WhatsApp, eh, program-program di lembaga kita tidak berjalan, boleh eh, cantumkan angka 0 di kolom chat. Kami mohon bantuannya sejenak.
Pak itu sudah ada yang menjawab. Angka 1, Pak Agus. Angka 1. Bapak siapa? Boleh kami tahu angka Pak 1? Fauzi dan Pak Eko. Baik. Pak, mungkin kami minta bantuan Pak Eko di open mic. Pak Izin Eko, izin. dengan hadirnya WhatsApp, apa implikasi di sekolah Bapak atau lembaga yang Bapak di situ mengabdi? Iya, terima kasih Bapak Agus. Kondisional untuk mengundang rapat atau mensosialisasikan awal sebelum agenda rapat dengan agenda yang akan kita rapatkan itu sudah menjadi semacam scanning Pak Agus untuk peserta rapat sehingga dalam rapat bisa efisien. Begitu Bapak. Baik. Namun masih ada kendala tidak, Pak? Apakah semua hal perencanaan, keuangan, kurikulum itu sudah bisa tercover dengan aplikasi WhatsApp ini, Bapak? Untuk WhatsApp sebagaimana sifatnya ya Bapak ya mungkin lebih kepada satu arah, kalaupun dua arah atau balik grup itu kayaknya juga nggak efektif gitu. Jadi kurang maksimal sekedar untuk informasi satu arah sehingga apa yang kita harapkan bisa sampai kepada komunikan gitu bisa gitu Pak. Tapi untuk timbal baliknya mungkin tidak kecuali harus rapat, harus kemudian workshop dan sebagainya. Demikian kira-kira Bapak. Selalu terima kasih Pak Eko atas jawabannya. Pak Eko dari mana, Bapak Eko? Saya dari Ngawi, Bapak. Terima Oh, kasih Masya atas Allah. Ahlan wa kesempatannya. sahlan. Bapak Eko, Ahlan semoga bikum, Allah Bapak. memudahkan apa Syukran. program-program yang ada di sekolah Bapak untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada peserta didik. Amin. Walakum bimislin. Iya. Kemudian ada namanya aplikasi yang mungkin familiar ya untuk keuangan adalah Microsoft Excel. Bahkan mungkin untuk pengisian rapot kita sudah menggunakan Microsoft Excel ya. Ada sekolah yang sudah pakai Microsoft Excel, Bapak Ibu? Kalau ada mungkin boleh di kolom chat berikan angka 1 yang sudah menggunakan aplikasi Microsoft Excel di sekolahnya. Ini Pak Fauzi menjawab menggunakan Oh, spreadsheet seperti itu. Masya Allah sudah menggunakan dokumen bersama ya Pak. Boleh Pak diceritakan bagaimana Microsoft Excel itu membantu pekerjaan tim Bapak begitu? Boleh perkenalkan dari mana dulu Bapak? Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fauzi dari SMA IT HSI DN Purworejo. Baik, spreadsheet yang kita gunakan di sekolah kami itu adalah yang pertama untuk keperluan ketika PSB. Ya, jadi list daftar calon siswa itu semua kita simpan di situ. Eh, Kemudian seperti SKL itu di situ. Jadi selain para guru juga Suara Bapak menghilang. Mungkin terputus Pak Fauzi. Ini ada juga Ibu atau Pak Eneng Syamsiah. Boleh di open mic lalu disebutkan berasal dari mana, yayasan mana. Sudah menggunakan Excel juga. Silakan Ibu Samsiah. Insya Allah penggunaan Microsoft Excel ini sudah ini Pak ya, sudah meluas. Maksudnya banyak sekolah yang menggunakan, tapi mungkin
memang Microsoft Excel ada batasan gitu Pak, atau formula-formula yang mungkin rumit itu bagi staf-staf baru. Baik, pernah tidak mengalami kendala ketika menggunakan Excel untuk pengisian rapot Bapak Ibu? Mungkin misal tertukar ya, tertukar nilai begitu. Oh, silahkan dilanjut. Kita lanjutkan. Microsoft Excel atau spreadsheet itu sangat membantu kalau kerja bersama ya, kerja bersama dalam satu tim itu sudah sangat membantu. Kemudian ada Google Drive atau ada mungkin yang sudah memakai aplikasi in-house, artinya karena kompleksitasnya pekerjaan dan program yang ada di sebuah lembaga sekolah yang dikelola oleh Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu meng-create sebuah aplikasi yang digunakan di sekolah Bapak. Mungkin dari, silakan Bapak, ada tidak yang sudah memakai aplikasi ini? Mungkin Pak Rahmat, bagaimana Pak Rahmat di sekolah Bapak, apakah sudah menggunakan aplikasi buatan sendiri, begitu? Belum, Bapak. Oh, belum ya. Baik. Ini dari SD Namira Magelang, sekolah kami kebanyakan menggunakan free open source software sebagai alternatif dari aplikasi. Ibu atau Boleh Bapak dijelaskan bagaimana keunggulan fitur yang sudah Bapak pakai, begitu? di SD Namira mungkin Bapak atau Ibu ya? Silakan Bapak atau Ibu yang hadir bisa memberikan faedahnya kepada kami semua. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Hafidzakumullah. Iya, kami dari SD Namira Magelang kebanyakan masih pakai open source software karena keunggulannya yang pertama itu gratis, ya. Kemudian kalau keterbatasannya tentu ada, seperti contoh kalau misalnya Microsoft Excel itu bisa sekarang itu bisa nyimpen di cloud gitu ya, kayak Microsoft 365 seperti itu. Tapi kalau aplikasi gratis kan tidak ada. Ya mungkin keunggulannya seperti itu kalau pakai Microsoft gitu. Tapi qadarullah karena masih keadaan jadi kami masih pakai yang open source. Ya keunggulannya sih salah satunya itu gratis, tapi secara fitur untuk saat ini kami masih menemukan masih bisa layak pakai seperti itu, Pak. Untuk aplikasi open source yang kami pakai itu masih WPS. Makatan, Pak. Kemudian kalau yang lain mungkin ada seperti LibreOffice itu juga gratis. Namun kami lebih prefer ke WPS-nya karena fitur-fiturnya lebih lengkap. Mungkin itu yang bisa kami share, Pak. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Sekolah SD Namira ini sekolah Masya Allah unggul dalam Al-Quran ya, mencinta generasi Qurani ya Bapak ya. Oke, insya Allah, Pak. Amin ya rabbal Kalau alamin. kendalanya Bapak, kendala dari open source itu sendiri apa Pak? Yang dari fiturnya ada kendala di mana? Terus apa hal yang Bapak inginkan yang tidak dapat di program tersebut? Iya, kalau untuk dari kami pribadi, kami misalnya untuk aplikasi di luar Office ya, misalnya untuk desain kami juga pakai aplikasi yang gratis juga, yaitu Inkscape. Itu bisa di Bapak Ibu download di inkscape.org. Itu 100% gratis, namun kendalanya yaitu ya tidak selengkap aplikasi
berbayar lainnya seperti Adobe Illustrator atau Corel gitu, seperti itu sih Pak. Jadi fitur-fiturnya memang kalau yang biasa pakai pasti ada perbedaan gitu, terasa berbeda seperti itu. Oke. Itu mungkin itu sih Pak yang saya rasakan sendiri. Kalau untuk fitur keuangan Bapak, itu pakai aplikasi apa Pak? Kalau keuangan untuk bendaharanya pakai WPS Pak, pakai WPS spreadsheet itu. Jadi kami belum 100% pakai Excel gitu. Yang pakai Excel mungkin baru pihak kepala sekolah mungkin ya. Iya, dia pakai Excel Kalau gitu. HRD Bapak, kalau HRD kepegawaian, apa aplikasi yang dipakai untuk kita mengontrol kinerja? Karena kan namanya sebuah lembaga perlu ada namanya reward dan punishment ya Pak. Ketika berprestasi kita reward agar menyemangati tim yang lain. Ketika dia ada hal-hal yang dilanggar, poin tercapai angka sekian, ada punishment-nya apa, teguran dan sebagainya untuk menjaga eh, jalannya organisasi itu sehat gitu Pak. Aplikasi apa yang dipakai Pak? Oh, masih memanfaatkan ini Pak, apa spreadsheet Pak, Spreadsheet ya? masih manual gitu. Oh, bukan kalau suka promosi, kalau nggak suka nggak promosi, bukan ya Pak ya? Gimana Pak? Kalau kita suka, kita kasih promosi. Kalau kita nggak suka, nggak kita kasih promosi. Bukan begitu ya, Pak? Ya, Itu kan iya penting, Pak. qadarullah kami masih ini Pak, masih sederhana. Iya. Ya mungkin itu Seperti yang bisa misalnya, saya share Pak. ya, itu kendala-kendala, beberapa kendala yang ada di sekolah seperti itu ya, Pak. Jadi kalau kita Iya. pakai free, ada yang belum bisa kita simpan secara online. Sehingga manakala laptopnya hilang, kehujanan, atau ganti pegawai, Iya yang betul betul betul. Betul mengurus sekali itu Pak. jadi kendala tersendiri bagi kita gitu ya Pak ya. Iya betul betul. Mungkin kendalanya itu. Kalau Microsoft, walaupun sekarang ada alternatifnya yang Google Spreadsheet itu kan juga bisa menyimpan online dan bisa diakses semua tendik begitu ya Pak. Cuman kelemahannya adalah kalau Google itu harus menggunakan akses internet untuk mengerjakannya. Jadi untuk apa antar mukanya itu kan dia harus ngelotnya itu harus pakai internet gitu loh. Mungkin kendalanya itu kalau yang saya ketahui itu Pak. Iya. Iya. Jadi kalau spreadsheet hak aksesnya itu kita hanya sebagai pembaca, komentator sama edit ya Pak. Iya iya, setahu saya kayak gitu Tapi Pak. tidak Iya. bisa dibatasi. Hak akses Bapak di batasan ini, hak akses kepala sekolah di batasan ini, hak akses eh, tim keuangan di batasan ini kita nggak bisa membatasi seperti itu. Itu salah satu kendalanya. Tapi secara untuk tim Iya, kerja sangat bagus spreadsheet itu. Nah, iya, itu iya. beberapa kendala dari beberapa aplikasi yang sudah kita gunakan. Tapi itu suatu pencapaian yang tinggi, Bapak. Waktu disyukuri, Alhamdulillah, bagi yang sudah melangkah ke arah itu artinya ingin maju, lembaganya ingin maju, dan tentunya patut disyukuri. Gitu. Iya, iya, insya Allah Pak. Iya. Maka dari itu muncul pertanyaan, Bapak. Kita pakai WA, kita pakai spreadsheet, pakai aplikasi-aplikasi yang disebutkan tadi, apakah aplikasi tersebut sudah mampu membantu mengintegrasikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah kita? Tentunya kita jawab belum, karena tadi kendala-kendala muncul ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, teknologi itu ketika kita tidak mau bersahabat, kita tidak menerima kehadirannya, ya kita akan tergerus dengan teknologi. Kalau kita tidak mengetahui nilai-nilai positif dari teknologi, maka kita hanya akan mengkonsumsi sampah-sampah teknologi begitu. Ya, seperti mohon maaf aplikasi jual beli online, kalau kita hanya membelinya, kita hanya akan jadi orang yang konsumtif. Tapi kalau kita tahu
nilai positifnya, kita akan jadi penjual, bisa dapat untung di situ, Bapak Ibu. Nah, demikian juga terkait teknologi untuk sekolah. Apa sih misi mulia di balik digitalisasi saat ini? Kita akan coba uraikan beberapa di antara manfaat tersebut. Misi mulia digitalisasi, di balik digitalisasi yang pertama akan meringankan tugas guru, Bapak Ibu. Sesuai dengan amanah undang-undang, tugas utama guru itu apa, Bapak? Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan peserta didik. Itu tugas-tugas utamanya seperti itu. Mendidik itu artinya tidak hanya tentang akal, tapi juga tentang karakter. Terkarakter agar anak itu bisa tumbuh kembang. Harapan-harapan orang tua mendapatkan kecerdasan intelektual dan spiritual, kecerdasan emosional tercapai. Namun, pernah tidak menjumpai guru mengajar sambil menulis daftar nilainya, sambil mengoreksi begitu? Nah, itu tentunya akan jadi dilema tersendiri. Anak rata-rata di era sekarang itu sudah terpapar gadget ya. Terpaparnya kalau hal positif ya is okay. Kalau dia semangat belajar, aksesnya ruang guru misalnya, belajar menghafal Quran dengan mendengarkan murotal-murotal yang mudah diakses is okay. Tapi manakala terpaparnya game yang membuat dia sulit fokus, tentunya dia akan kurang bisa mengikuti program di kelas kita. Kita harus fokus mendidik dia, tetapi banyak pekerjaan guru yang harus kita kerjakan, seperti tentang administrasi, penilaian. Nah, ada sebuah fitur yang dapat meringankan tugas guru. Dia bisa bekerja bersama untuk mengisi rapot tanpa dia harus membuat spreadsheet yang meminimalkan kesalahan dalam entry data. Kemudian aplikasi tersebut bisa membantu guru kalau implikasi ke kurikulum 2013, kurikulum tersebut nilai itu harus ada keterangannya. Nah, ketika nilai ini muncul angka sekian, dia akan sudah muncul. Jadi sangat meringankan tugas guru. Berikutnya, dia akan menciptakan sekolah ramah anak. Kenapa seorang guru marah, Bapak Ibu? Biasanya kalau kelasnya itu rame, sebagai manusia tobiiyah ya, itu akan pusing, sehingga dia akan mengeluarkan kata-kata yang keras agar muridnya terkondisi. Dan itu tidak baik bagi siswa, kan begitu. Dan anak seperti itu. Kita harus menguasai materi, metodologi pengajaran, dan mampu menguasai audien, kan begitu ya. Tapi dengan digitalisasi ini, kita akan ada namanya buku penghubung. Buku penghubung yang ketika kita masuk sebuah sekolah, kita akan mengisi daftar pertanyaan, di situ ada kebiasaannya apa, hobinya apa, begitu ya Bapak. Namun yang kita lihat, data itu mungkin hanya akan disimpan di rak-rak. Apakah ada kontinuitas? Kalau karakternya seperti ini, 1 bulan kemudian bagaimana keadaan di sekolah? Terus bagaimana keadaan di rumah? Apakah karakter yang baik itu tadi masih dipertahankan? Untuk karakter yang jelek tadi sudah terhapus karena proses pendidikan yang dilakukan berhasil. Nah, di sini akan rekam jejaknya mulai dari pendaftaran, karakternya, kebiasaannya. Nah, itu akan membantu guru dalam mengambil kebijakan. Semisal contoh kecil untuk mendekatkan pemahaman. Kalau dia disebutkan anak ini pemalu, maka ketika guru siapa yang bisa maju, tunjuk tangan, jawab pertanyaan, pasti anak itu nggak akan tunjuk tangan, nggak akan maju. Tapi kalau karakter itu anak itu pemberani, pasti dia akan maju. Artinya apa? Kita akan memperlakukan anak didik kita masing-masing sesuai dengan karakter yang dia miliki.
informasi yang masuk di buku penghubung itu menjadi bahan agar kita bisa ramah kepada anak. Gitu. Kemudian pengelolaan SDM yang efisien dan efektif seperti tadi, namanya organisasi sebuah sekolah itu hendaknya ada reward ya, ada reward bagi yang berprestasi, bagi staf yang berprestasi, dan bagi tim keseluruhan agar bisa berjalan efektif dan efisien. Masalahnya, apa dasar kita untuk memberikan reward, penghargaan kepada guru, kepada tenaga pendidik jika kita tidak punya data? Begitu. Nah, dengan sistem ini, digitalisasi semua akan terekam, Bapak Ibu. Kehadiran dari sisi presensi, berapa kali tidak masuk, tugas-tugas terselesaikan apa tidak. Nah, begitu. Jadi, kata suka tidak suka itu bisa terminimalisir. Kalau yang dapat prestasi itu ternyata yang males, jarang masuk, tapi karena dekat, terus dia dapat promosi, tentunya yang bekerja keras itu akan patah semangat. Ngapain juga sih saya bekerja totalitas, all out, dedikasi, ternyata nggak ada imbal baliknya. Nah, itu manusiawi. Nah, hal-hal seperti ini kita akan berusaha minimalisir dengan digitalisasi. Kemudian ada transparansi keuangan lembaga, Bapak Ibu. Yakin atau tidak, percaya atau tidak, sebuah lembaga yang ada transparansi keuangan, dia akan tumbuh kembang lebih baik daripada lembaga-lembaga yang lain, Bapak Ibu. Trust, baik dari teamwork-nya, baik dari pengguna pendidikan dalam hal ini wali santri, begitu Bapak Ibu. Transparansi ini bisa kita ketahui. Sebagai contoh begini, Bapak, pernah tidak mengalami konflik dengan wali santri, mungkin yang sekolah boarding. Dia sudah bayar ke bendahara hari ini, begitu. Besok ambil rapot, menemui wali kelas. Oleh wali kelas, oh, Bapak belum bisa ambil rapot. Kenapa? Bapak belum bayar. Nah, terjadi perbedaan data antara bendahara dengan wali kelas. Ataupun mungkin admin yang memberikan informasi di grup WA. Karena selangnya 1 hari. Mungkin belum ada konsolidasi. Artinya apa? Walaupun sudah pakai Excel, tapi dia belum terkoordinasi, sistemnya belum terpadu, belum terintegrasi antara bagian satu dengan bagian yang lain, antara keuangan, administrasi, bendahara, wali kelas, kepala sekolah. Nah, dengan adanya digitalisasi, itu bisa real time, Bapak Ibu. Oh, ternyata ini sudah bayar. Bahkan sebagai contoh dalam hal rapot, ketika guru kelas sudah input data, wali kelas itu bisa tahu. Pimpinan, kepala sekolah pun bisa kontrol. Oh, ini yang belum, ini. Ada pekerjaan yang didelegasikan kepada guru kelas, belum selesai, kepala sekolah bisa memberikan teguran. Ada pekerjaan, semisal input data rapot, guru mata pelajaran belum input data, wali kelas bisa memberikan arahan atau teguran ketika ada kendala. Real time tanpa harus bertemu, Bapak Ibu. Biasanya kan perlu rapat dulu. Jadi artinya akan banyak efisiensi waktu, akan banyak efisiensi pekerjaan yang bisa dipangkas, kemudian seorang guru itu lebih fokus pada tugas asalnya gitu, bukan pada tugas tambahannya. Mendidik, membimbing, mengarahkan, mengajar peserta didiknya begitu. Itu sebagai contoh kasus. Nah, sudah kami jelaskan konsep data terpadu, terpusat, aman, mudah diakses. Tidak kita pungkiri kita perlu yang namanya data ya. Tapi hampir
kalau berdasarkan survei, masyarakat Indonesia itu nomor 4 kalau tidak salah pengguna HP di dunia. Dari sekitar 300, kalau saya tidak salah sebut 300 juta, 100 juta warga Indonesia sudah memakai HP pintar gitu. Dan HP pintar itu pastinya ada pulsa, ada paket internetnya. Termasuk diantaranya semua guru. Mungkin kalau sekarang bertanya siapa guru yang tidak punya HP Android. Ada Bapak Ibu yang tidak punya HP Android, boleh di kolom chat kasih angka 1 kalau masih belum punya Bapak Ibu. Mungkin mau dikasih HP Pak ya, Pak Agus jika belum. Iya, nanti dikasih HP sama kepala sekolah kalau nggak salah. Nah, kita usulkan, ini lembaga kita mau tumbuh kembang tapi belum punya HP sebagai alat yang membantu ya. Bukan utama, tapi membantu memudahkan pekerjaan. Dia akan terpadu Bapak Ibu, keuangan, monitoring staf sekolah oleh kepala sekolah, oleh ketua yayasan, bila itu sekolah swasta, kurikulum pun begitu Bapak Ibu. Nah, terkait kurikulum, data siswa sebagai buku penghubung, nah, itu sangat-sangat kita butuhkan. Sampai di sini Bapak Ibu, inilah salah satu pentingnya, urgensinya, di antara hal yang mendasari urgensinya kita masuk di era digital, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada untuk digitalisasi sekolah kita masing-masing. Karena akan banyak pekerjaan terpangkas, waktu yang terpangkas, dan waktu itu bisa kita maksimalkan untuk mengerjakan tugas-tugas seorang guru, tugas-tugas yang lain yang lebih utama, yang itu PR. Di era sekarang kan kita tidak boleh ya Pak Bu, murid tidak naik kelas. Pertanyaannya, kendalanya, kalau dia tidak mampu mengikuti pelajaran di kelas 2, naik di kelas 3, apakah dia bisa mengikutinya? Oh, kita husnudzon, bisa. Tapi beban mental. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang terpangkas tadi kita bisa gunakan memaksimalkan untuk itu. Di era inklusi ya. Nah, aturan undang-undang, amanah undang-undang, tidak boleh lembaga itu menolak murid walaupun dia memiliki disabilitas. Tapi masalahnya kan banyak kan gitu. Demikian dari saya, semoga kita bisa melanjutkan diskusi pada waktu-waktu yang berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator, Saudara Hasbullah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Agus. Kita sudah sama-sama mendengarkan pengertian dari digitalisasi, lalu manfaat dan bahaya dari digitalisasi jika disalahgunakan. Dan juga kita sudah sama-sama melihat ternyata banyak misi mulia di balik digitalisasi ini. Terima kasih banyak Pak Agus atas pemaparannya. Juga terima kasih banyak peserta yang berinteraksi tadi. Dan spesial untuk para peserta yang hadir di webinar ini dan bertahan sampai akhir. Setelah ini akan ada sedikit demo dari Pak Ahmad. Beliau sudah berpengalaman menjadi programmer, data management spesialis. Kurang lebih 26 tahun itu saya baru lahir, Pak Ahmad sudah jadi programmer, Masya Allah. Dan tidak hanya itu, Pak Ahmad ini juga punya perhatian khusus kepada pendidikan. Terbukti beliau sudah menjadi pembina di Yayasan Ibnu Umar Balikpapan sejak 2010. Berarti 14 tahun beliau sebagai programmer dan juga ikut hadir membina sekolah. Tentunya beliau akan menghadirkan solusi-solusi bagi sekolah-sekolah kita. Mohon maaf Pak Agus, bisa di slide paling terakhir slide-nya. Nah, berikut Pak Ahmad juga lulusan dari ITB dan aplikasi MySidik ini
sudah ada sejak 2014 dan terus bertumbuh sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan dan menyimak demo dari Pak Ahmad. Untuk Pak Ahmad kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasbuloh dan terima kasih Pak Agus beserta semua peserta di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini dengan beberapa peserta dari berbagai daerah. Tadi disebutkan ada yang dari Purworejo, kemudian dari Ngawi, lalu Magelang. Tadi saya ingin tahu yang lainnya dari mana nih? Ada yang paling jauh tidak ya? Boleh diisi di kolom chat Bapak Ibu dari mana saja. Sambil itu saya coba izin share screen Mas Hasbullah. Nah, sudah ini Pak Agus, mohon maaf. Ya, Baik. akan Apakah sudah terlihat screen saya? sudah terlihat Pak Ahmad. Baik. Mas tadi Pak Agus yang berpengalaman lama sebagai pendidik sudah memaparkan semua beberapa hal terkait dengan kendala-kendala untuk mengolah data gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, di sini apakah saat ini nih di rumahnya ada barang atau benda yang ada di sini? Wah, Mungkin saya bertanya kepada Mas Sabula, apakah pernah pakai barang ini? Anak Gen Z ini tidak pernah lihat ini Pak secara langsung. Gen Z. Tidak pernah lihat secara langsung ya, Masya Allah. Kalau Pak Agus sendiri gimana? Apakah pernah memanfaatkan benda ini? Jadi saya pertama kali bergabung di sekolah itu Pak, satu sekolahan itu tidak bisa menggunakan komputer. Saya diminta jadi TU, lalu diminta untuk merakitnya. Merakit, Masya Nah, Allah. sehari sebelum itu saya langsung ke warnet Pak. Adanya di kota kita pelajari, tetap belum bisa. Alhamdulillah waktu itu ada teman yang kerja di sebuah instansi, saya minta tolong untuk merakitkan gitu Pak. Pertanyaan saya, adakah nggak? Ada tidak benda ini di rumah Pak Agus sekarang? Nah, ini terakhir saya melihat di sekolah saya tidak digunakan. Saya masuk, ini ditinggalkan, langsung berganti komputer. Saya mengajari kepala sekolah Baik. untuk memakai komputer gitu, Pak. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain boleh bercerita apakah memang belum pernah lihat benda ini atau pernah apa kenangan yang pernah dimiliki bersama benda ini, silahkan boleh disampaikan. Silakan Pak, boleh unmute. Mungkin Pak Fauzi nih. Silahkan Pak Fauzi. Oh, Pak Eko, Pak Eko. Oh, Silakan Pak Eko. Iya, Bapak, makasih. Saya jadi ingat Bapak saya itu sekretaris desa, Bapak. Jadi benda itu ada di rumah Bapak, ada digunakan untuk aktivitas, Pak. Tapi saya sendiri nggak bisa menggunakannya karena kelahiran 76, cuma sudah tergerus dengan komputer gitu. Masya Allah. Terima kasih, Bapak. Baik, yang lain lagi silahkan boleh menceritakan pengalamannya atau boleh mengatakan belum pernah melihat atau belum pernah menyentuh. Tapi kalau Anda sendiri pengalaman yang paling menyentuh terkait dengan benda ini ada dua. Pertama, ketika itu bapak saya masih sebagai PNS atau ASN di sebuah departemen pusat di Jakarta gitu kan. Jadi ketika saya pertama kali datang ke kantor bapak saya, tidak ada komputer, yang ada hanya mesin ketik ini. Dari berbagai tipenya, mulai yang kecil, besar, dan sampai besar sekali itu. Lalu ini di sebelah kanan ini ada kertas nih Pak, Bapak, Ibu-ibu nih. Ada yang warna hitam, ada yang tahu nggak ini kertas apa nih? Jadi Ya, ada karbon, kertas Bapak. putih. Oh, karbon, betul. Fungsinya buat apa? Kalau boleh tahu? Untuk mencetak tulisan di Untuk merangkap ya, titiknya. bikin Ya, rangkapan. Jadi kalau menggunakan misalnya, oh baik. Jadi kalau misalnya kita diminta membuat
10 halaman rangkap 3, rangkap 2 akan sangat sulit kalau kita mengetik 10 kali 3 kali, 4 kali. Jadi ada yang namanya carbon copy gitu ya. Masya Allah. Jadi pengalaman saya yang kedua tentang ini adalah ketika saya kuliah di Bandung, itu saya mengerjakan tugas kuliah, tugas praktikum terutama memakai ini. Jam 5 sore dibagikan tugasnya, soal-soalnya, jam 7 pagi harus diserahkan, dan itu berlembar-lembar, maka kami berkelompok itu 3 atau 4 orang itu harus lembur mengerjakan dan harus diketik gitu. Masya Allah itu sesuatu yang masih ingat sampai sekarang gitu. Jadi barang ini tetap melekat dan gambar yang sebelah kiri ini ada di rumah saya sekarang, Pak, gitu. Jadi ini foto anak saya sedang memakainya tadi pagi gitu kan, saya minta dipoto, jadi barangnya masih ada gitu. Anak saya kebetulan dia suka, nggak tahu ketika melihat pertama kali dia suka langsung beli gitu. Taib, baik, selanjutnya kita tadi setelah kita memahami bahwa fungsi kertas hitam yang namanya karbon ini, kertas karbon itu adalah untuk menduplikasi ya. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu ketika berkirim email ada CC itu artinya carbon copy gitu ya, carbon copy gitu. Nah, sekarang mungkin padanannya atau apa namanya padanan dunia ini, dunia mesin ketik dengan dunia digital, kalau di dunia mesin ketik belum ada istilah jejak digital ya. Nah, kalau sekarang sudah banyak paham orang apa yang dimaksud dengan jejak digital. Maka dari itu saya mencoba mencari jejak saya sendiri gitu ya. Nah, ini secara tidak sengaja saya menemukan jejak digital diskusi saya dengan tim saya waktu itu tahun 2014 tanggal 19 April gitu. Nah, bayangkan kalau jejak itu dalam format kertas yang bertumpuk gitu. Apakah masih bisa memungkinkan kita menemukan kembali data yang sudah 10 tahun berlalu gitu ya? Ternyata tidak, sangat sulit. Bahkan kalau terjadi kebakaran, kebanjiran, sudah hilanglah itu kertas-kertasnya gitu kan. Nah, ini saya waktu itu berdiskusi dengan tim membahas UIS. Jadi 4 tahun setelah saya bersama-sama teman-teman di Yayasan Ibnu Umar, saya mencoba memahami apa sih yang menjadi tugas dan pekerjaan guru itu kan. Ternyata memang sangat manual itu kan. Dan saya melihat sebagai orang yang memang di dunia migas atau industri itu tentang data, saya melihat ini sesuatu yang harus diselesaikan gitu, harus membantu para guru dan kepala sekolah untuk bisa menghemat waktunya gitu. Makanya sejak tahun 2014 kita sudah mengusung yang namanya Ibnu Umar Information System itu ya. Jadi di pagi hari itu kita diskusi meneruskan beberapa hal-hal yang masih dikerjakan. Kemudian di tahun berikutnya, sekitar tahun 2016, kita mencoba mengintegrasikan dan mengembangkan UX ini menjadi SIDIQ itu. Jadi kalau kita mengusung sebuah perubahan kadang-kadang sulit. Jadi kita terpaksa yang sekarang mereka pakai Excel, maka kita mencoba membuat ininya bridging-nya gitu. Gitu ya. Kemudian ini juga tahun 2015 kita mencoba memperkenalkan SIDIQ di Jakarta, waktu itu di UI ya kalau nggak salah gitu. Kemudian tahun 2016 kita luncurkan SIDIQ versi 1 itu. 2016 lalu lompat ke 2019 gitu. Nah, nanti saya ceritakan sedikit tentang kenapa ada jeda ini. Dan insya Allah tahun ini tanggal 1 Mei kita akan merilis versi gitu ya. Nah, jadi secara ringkas saya bisa sampaikan inisiasinya berawal dari Umar. Ketika itu kita membuat Ibnu Umar Information System, lalu berubah menjadi SIDIQ karena kita melihat misalnya kalau ini sudah jadi, ini bisa dipakai di sekolah lain itu ya. Kemudian tahun
2017 awal saya pindah ke Jakarta, ke Bekasi tepatnya. Jadi ada beberapa hal yang vakum gitu kan. Sampai akhirnya 2018 saya pindah ke Tasikmalaya. Di sana saya bertemu dengan pimpinan pondok pesantren yang data atau jumlah siswanya itu 2.000 lebih atau sekitar itu. Dan saya dipanggil gitu ya, dipanggil untuk berdiskusi dengan pimpinan beliau. Beragam kendala yang tadi dibahas di awal sesi tadi, itu disampaikan oleh mudir tersebut, oleh kepala lembaga tersebut. Mulai dari keuangan, rapot, kurikulum, dan seterusnya gitu kan. 1 jam mungkin waktu diskusi, dalam berakhir diskusi saya bertanya kepada beliau, "Ustadz, dari sekian kendala, kira-kira kendala mana dulu yang menjadi, prioritas yang harus saya kerjakan?" Gitu. Maka kemudian saya diberitahu, "Pak Ahmad tolong bantu keuangan ya," itu. Kenapa keuangan? Ya ini sesuatu yang, sensitif ya, kadang-kadang, orang tua yang sudah membayar, lunas, kemudian ditagih kembali karena adminnya atau petugas keuangannya kehilangan data, maka dia mencoba menghubungi orang tua untuk ditagih. Nah, kebetulan saya mengalami sendiri gitu kan. Ini sudah bayar 6 bulan yang lalu gitu kan. Tiba-tiba saya diminta, bayar gitu. Mau nggak mau saya harus membuktikan bahwa saya udah bayar. Maka saya cari itu, transaksinya, buktinya gitu. Alhamdulillah masih ada gitu kan. Bahkan teman saya lebih dari itu, dia sudah membayar 3 bulan atau 6 bulan ke depan, sama juga ditagih lagi gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah saya merasa tertantang nih setelah vakum 2 tahun. Lalu saya pindah ke Tasikmalaya, mendapat tantangan seperti itu, dan tantangannya, hal yang sensitif gitu, keuangan gitu ya, keuangan, laporan, dan seterusnya. Kemudian saya menghadap ke kepala keuangan, Pak Didi, saya diminta menghadap Pak Didi untuk membahas keuangan gitu. Kemudian Pak Didi bertanya balik ke saya, Pak Ahmad punya apa?" Gitu kan. "Apakah Bapak sudah punya aplikasi?" Gitu kan. "Pak Didi, saya datang ke sini bukan memberikan aplikasi, tapi saya bertanya kepada Bapak untuk menjelaskan kepada saya secara rinci apa saja nih kendala teknisnya," gitu kan. "Nanti kalau Bapak sudah menjelaskan, insya Allah 1 pekan ke depan akan saya berikan draft, platformnya gitu atau aplikasinya," gitu kan. Maka beliau menyampaikan dengan sabarnya gitu kan, karena memang banyak sekali, hal-hal yang harus diterangkan. Singkat cerita, saya udah paham di awal, lalu kemudian saya membuatkan, eee, solusi berdasarkan sidik gitu ya. Solusi sidik yang sudah 2 tahun vakum gitu kan. Tapi alhamdulillah atas kemudahan yang diberikan oleh Allah, pekan berikutnya saya menghadap kembali kepada Pak Didi. "Pak Didi, berdasarkan arahan dari Bapak kemarin, ini saya rancang begitu." Nah, dari situ kita berlanjut sampai 6 bulan, akhirnya ketika kita rasa sudah stabil, maka data lama itu mereka udah punya aplikasi juga, berbasis desktop. Nah, dari situ kita migrasi tuh. Nah, alhamdulillah 2018, kemudian 2019 sampai 2023 dan sampai hari ini, setelah, modul keuangan stabil, kemudian kita juga punya beberapa pengguna yang lain yang pengguna ini, saat itu fokusnya bukan keuangan, tapi ke kurikulum. Maka saya belajar lagi tentang kurikulum gitu. Saya belajar tentang Kurtilas waktu itu, saya belajar seorang guru harus menyiapkan raport dengan berbagai formatnya gitu kan, dan sampai sekarang. Jadi itu, sejarah singkat dari Mas Sidik. Dan insyaallah, tahun ini kita akan merilis, versi 9, seperti itu. Baik, agar bisa memberikan gambaran, saya mungkin tidak akan menampilkan fitur versi yang lama ya, versi Sidik atau versi IWS gitu, karena saya nggak punya screenshot-nya waktu itu. Jadi ini, versi sekarang dan versi yang akan datang. Contohnya di sini, di sebelah kiri adalah versi sekarang tentang rapot itu ya. Di situ ada menu kurikulum, kemudian penilaian, lalu juga ada rentang nilai, lalu program penilaian. Nah, di sini sedang saya buka rapot itu kan. Jadi, wali kelas ataupun guru mapel akan bisa membuka ini, lalu memilih rombelnya, kemudian formatnya, dan langsung
kelihatan ininya. Nah, ini format ini akan saya rubah seperti ini. Sudah jadi nih yang seperti 9 nih. Jadi beberapa yang saya rasakan sendiri kadang-kadang untuk mengakses satu kelompok data itu untuk yang versi sekarang harus klik sini gitu. Jadi menunya terpisah gitu kan. Nah, saya coba merancang agar itu lebih diefisienkan itu. Sehingga di sini ada saya nama menunya saya rubah jadi e-raport, nanti di sini bisa lihat data raportnya, kemudian ledger nilainya dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya, salah satu fitur yang bisa kita pakai adalah ini. Jadi status, tagihan, entah itu SPP ataupun, apa namanya, daftar ulang seterusnya kita bisa pantau gitu. Kalau misalnya dalam satu yayasan ada 3 jenjang atau ada 4 cabang itu bisa. Contohnya di sini ada 4 sekolah gitu. Jadi kita bisa memantau, setiap komponen, ini yang hijau adalah yang sudah terbayar, yang merah adalah yang masih belum terbayar dan seterusnya gitu. Kemudian, eee, bagaimana seorang kepala sekolah juga melakukan penugasan guru mapel ya gitu ya. Di sini versi lamanya seperti ini, versi barunya soalnya lebih simpel nanti dia bisa langsung dalam satu halaman ini bisa langsung lihat guru mapelnya atau mungkin langsung ke list mapel dan seterusnya gitu. Oke baik, itu beberapa contohnya aja. Kemudian, selain kita melakukan apa namanya, revisi atau update di fitur yang sudah ada, kita juga mengembangkan fitur-fitur baru berdasarkan apa, berdasarkan kebutuhan user. Jadi, banyak hal-hal yang disampaikan oleh pengguna MySidik, "Pak, bisa nggak seperti ini," gitu. Nah, kami kumpulkan gitu kan, kemudian kami siapkan fitur-fiturnya gitu. Artinya apa? Tadi yang disebut oleh Pak Agus, kita akan bertumbuh dan kembang bersama, artinya kita memang harus berkolaborasi antara, kami sebagai pengembang, platform dengan pengguna. Kadang-kadang ada pengguna yang punya kebutuhan khusus itu, yang belum kami pahami, maka kami datang, "Bapak, Ibu silahkan disebutkan kebutuhan spesifiknya apa, nanti kita coba bantu," gitu. Ini salah satu contohnya untuk geolokasi. Jadi contoh di sini Bapak Ibu, ini saya sedang di Pulau Jawa nih, saya di sini. Mungkin ada yang bisa menebak saya di mana sekarang? Ini daerah Jawa Tengah ya, daerah Jawa Tengah. Sementara saya login ke ini, sistem ke Ibnu Omar yang ada di Balikpapan, jaraknya itu 1071 kilometer gitu kan. Sementara di situ di-setup, kalau di luar radius 30 meter maka merah. Ah, seperti itu. Kalau saya misalnya, besok datang ke sana, ke Balikpapan, kemudian masuk ke area kantornya dan berjarak mungkin hanya 20 meter, maka akan ada tanda hijau. Yang di situ nah juga akan ada check-in gitu. Maka ketika check-in, sistem akan mencatat, oh dia hadir, 20 meter dari titik, jam sekian, itu. Jadi ini menggantikan, apa namanya, absensi berdasarkan fingerprint ya. Kalau fingerprint kan kita harus datang tuh ke kantornya, kita harus store, ini di kita, jari kita gitu. Kemudian yang lain lagi adalah, presensi siswa menggunakan smart card gitu kan. Jadi lembaga pendidikan yang di Tasikmalaya itu juga terakhir memberikan keterangan kepada kami untuk penggunaan smart card, kartu siswa gitu ya. Dan rencananya smart card ini bukan hanya sebagai kartu pelajar biasa, tapi bisa digunakan untuk, pertama absensi, yang kedua juga bisa untuk berbelanja, cashless gitu ya. Jadi akan diupayakan, siswa itu tidak diberi uang oleh orang tua, cash, tapi orang tua akan transfer ke rekeningnya atau ke saldonya siswa, kemudian siswa kalau mau jajan, nggak masalah, dia tinggal membawa kartunya ke kantin itu. Nanti tinggal scan, kemudian siswa akan mengecek apakah masih ada saldo, kalau masih ada akan bisa belanja, kemudian bisa di-limit misalnya sehari maksimal, 10.000 gitu. Nah ini salah satu fitur yang memang sedang dan sudah bisa dipakai gitu. Kemudian juga dari tim, kesantrian atau tim kurikulum yang lain meminta ini. Jadi dalam hal, boarding school biasanya salah satu, dari sekian banyak parameter atau
prestasi siswa itu salah satunya ini. Dari 2.000 orang, 2.000 siswa pengen mencatat nih, siapa saja yang telat atau siapa saja yang nggak hadir gitu kan. Nah, ini kebutuhan yang mereka sampaikan ke kami gitu. Sehingga misalnya nanti ada fitur-fitur yang ketika nanti kita mencoba ya, kita akan berikan akses gitu kan selama 2 bulan gitu. Kalau memang merasa dari fitur yang sudah tersedia masih ada yang belum, silahkan kita diskusikan itu. Seperti itu tampilannya, mungkin sekarang bisa kita demo ya biar biar nyata bahwa ini bukan cuma screenshot itu ya. Oke baik, saya masih punya waktu berapa nih moderator? Sekitar 10 menit, Pak Ahmad. Oh baik. Coba saya akan share screen-nya, saya rubah dulu. Kira-kira mau demo yang mana nih? Saya coba demo yang rapot ya. Cocok Pak, rapot Pak. Kayaknya rapot ini sesuatu yang Menakutkan bagi seorang guru ketika mau tidur Pak. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Baik, jadi kalau kita berada begini gitu ya, berada gini. Jadi saya tampilkan di sini ada menu tentang perencanaan sekolah gitu kan. Lalu tentang pelaksanaan dan evaluasi KPM itu, keuangan dan seterusnya gitu kan. Nah, saya coba mau login nih. Baik, saya coba membuka halaman ini dulu, presensi dulu. Nah, ini dia. Jadi dia real time, dia mendeteksi posisi saya, lalu mengukur posisi saya dengan kantor gitu. Seperti itu. Dan ini peta real nih, bukan gambar biasa gitu ya. Jadi kalau mau tahu saya ada di mana bisa kelihatan. Oh, ini salah nih. Saya lagi di Kebumen. Ini karena mungkin posisi nggak apa. Tapi seperti itu. Baik, kita ke rapot ya Bapak Ibu. Coba ke rapot. Rapot ada di sini, rapot. Kita coba buka kelas 1. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa lihat ledgernya gitu kan dan seterusnya gitu. Nah, untuk rapot ini kita bisa buka ya. Buka. Nah, ini versi apa namanya? Versi web gitu ya. Coba kita buka versi ininya Word gitu ya, yang pengen di-print itu. Nah, tinggal dibuka untuk kita print. Karena biasanya untuk format rapot itu untuk format Word dan Excel itu lebih disukai daripada format itu, format web gitu ya. Kenapa? Karena bisa di-print dengan mudah gitu. Nah, di sini ada fitur yang ini kalau dia balik kelas muncul ini Pak Agus, cek tagihan gitu kan. Kita cek tagihannya. Nah, di sini akan kelihatan yang bersangkutan ini sudah sampai berapa bayarnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang ada satu kebutuhan bahwa dalam satu kelas atau satu jenjang kelas 1 SD misalnya, seringnya ada beberapa format yang dibutuhkan. Pertama pastinya format yang di kelas ya, entah itu Kurtilas ataupun Kurmer ya, Kurmer itu Merdeka. Tapi kadang-kadang sekolah itu membutuhkan versi mereka sendiri gitu, untuk bisa menampilkan data yang lebih rinci gitu. Kita coba yang ini, format lembar nilai term 1. Nah, di sini kita bisa buka. Nah, ini format yang spesifik gitu ya. Baik, apalagi yang mau dilihat mungkin tentang ruang mengajar ya. Ruang mengajar ini apa misalnya? Ini karena saya tampil sebagai admin muncul semua. Tapi kalau saya sebagai guru yang login, nanti hari ini, misalnya hari ini saya ngajar matematika dan bahasa Indonesia gitu, akan muncul. Bapak hari ini ngajar di sini Pak, gitu. Ajar bahasa Indonesia kelas sekian, jam sekian. Ya udah saya klik sini, maka nanti akan muncul ini gitu. Nah, di sini ada beberapa data yang bisa diaktifkan. Pertama kehadiran data, kemudian mungkin kalau saat itu adalah pas harinya PTS, itu bisa langsung ngasih nilai gitu kan. Atau mungkin hari itu ada observasi terhadap siswa, atau mungkin ada keperluan dari guru untuk mencatat jadwal kelas, bisa dicatat di sini gitu.
Jadi dalam satu halaman kita coba semua kejadian atau data yang memang satu kelompok, kita akan kelompokkan seperti itu. Di sini ada dua mode tadi, mode manual seperti ini manual. Oke, Ahmad hadir, ini sakit gitu kan. Atau mode ini, mode scan gitu. Ketika dia scan kartunya, dia akan mengecek gitu, apakah kartunya tersebut valid atau memang tidak gitu. Contohnya kalau saya mau ini misalnya yang ini ya. Jadi Beri- penilaian itu sudah diisi setiap harinya, Pak ya? Iya, Di saat di jadi akhir kalau semester. betul, ya jangan nunggu sampai akhir semester itu. Oke, saya coba masuk sini, scan. Ini akan masuk dia, langsung dia ngasih tanda teng gitu kan berarti masuk. Tapi kalau salah dia akan ngasih tahu langsung taruh di sini. Jadi kadang-kadang ada kebutuhan lembaga pendidikan seperti itu. Gurunya tinggal buka menu itu, lalu nanti ada device-nya di dekat pintu atau dekat meja gitu kan. Nanti siswa tinggal tap aja gitu, ting, ting seperti itu. Baik, mungkin sebenarnya banyak hal sih yang bisa kita diskusikan terkait dengan rapot. Contohnya tadi kita coba lihat kembali tentang rapot. Nah, di sini kita bisa set up rapot itu. Misalnya rapot tentang semesteran apa aja nanti apa namanya yang ditampilkan format-formatnya gitu. Kemudian mungkin format coba kita lihat format satu lagi ini perkembangan nilai mungkin yang SMP deh SMP 2023 rombelnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini coba yang semesteran ya. Oke, yang semesteran. Ini bisa dipilih. Jadi kita punya banyak data, mulai dari data apa namanya, data nilai harian, data PTS, data mungkin observasi dan seterusnya. Nah, untuk kebutuhan rapot dengan format tertentu, kita tinggal pilih. Oh, ini nilai ini akan diambil dari yang mana? Apakah dari PTS atau dari UAS dan seterusnya gitu. Sehingga antar format nanti bisa berbeda gitu. Jadi ini kemudahan yang kita berikan gitu kan. Kalau di format lama tampilannya seperti apa? Kalau di format lama tampilannya di penilaian, rapot, lalu format rapot. Nah, di sini kita bisa melihat apa namanya berbagai macam kebutuhan yang mau ditampilkan bisa di saat di sini itu. Sehingga kita atau lembaga apa namanya pendidikan yang memang membutuhkan berbagai format rapot bisa membuatnya di sini satu sistem itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Barangkali nanti kita bisa mengadakan kembali diskusi di lain waktu dengan waktu yang lebih luas dengan topik yang lebih khusus itu. Mungkin seperti itu, Saudara Hasbullah. Nah, Pak Ahmad, dan yang terpenting ini masing-masing staf punya akses yang tersendiri, Pak ya. Jadi misalnya anak keuangan, anak tidak perlu repot melihat setup rapot tadi itu, Pak ya. Betul, betul. Jadi Oh masing-masing ya, staf punya baru akses. ingat satu hal yang saya belum demo untuk ini ya, apa namanya, sebagai orang tua ya. Apakah di demo? Oh, ini berkaitan dengan buku penghubung tadi, Pak ya. Jadi orang tua mengetahui secara real time bagaimana keadaan anaknya di sekolah. Iya, tapi nanti aja lah. Itu biar penasaran itu ya. Biar penasaran, mungkin bisa kita agenda Nah, gitu. nah. Siap, Pak. Alhamdulillah. Baik, dari saya cukup kan. Silakan kalau memang nanti ada sesi tanya jawab, ada Baik, diskusi, saya dibatasi. pada moderator. Ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas demonya. Kita sudah melihat langsung. Ini kita bisa baca secara langsung. Ada pertanyaan. Sebelumnya ada pertanyaan dari SD Namira. Maksud dari transparansi keuangan itu apakah semua tendik di-share keuangan sekolah? Dari SD Namira Magelang. Pak Ahmad Ini bagaimana? pertanyaan ke saya atau ke Pak Gus? Ke Pak Ahmad. Oh, ke saya. Baik.
Tentu saja hal-hal yang memang bersifat konfidensial atau privasi itu tidak disebar umum ya. Transparansi di sini adalah data itu terbuka untuk yang berhak. Contohnya, mungkin saya bisa share lagi ya, boleh? Nah, Pak, tafadhol. Saya login sebagai admin. Saya coba login sebagai admin ya. Admin. Oke, ini admin. Jadi contohnya sudah gaji gitu kan. Kalau dia sebagai admin keuangan, maka data yang memang dia berhak melihatnya dia akan melihat. Gitu. Bahkan dia yang masukin data gitu. Contohnya untuk slip gaji gitu kan. Dia bisa bikin strukturnya gitu kan. Di sini bisa pertama kali dia pilih ininya bikin komponennya gitu kan. Ada gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan kinerja dan seterusnya gitu kan. Kemudian dia bisa masuk ke data per ininya, per apa namanya, per pegawai gitu kan. Nah, udah di sini nanti akan kelihatan siapa punya siapa gitu. Artinya kalau dia sebagai admin dan dia berhak, maka akan mendapatkannya. Tapi kalau dia login sebagai guru misalnya, maka data yang bisa dilihat adalah data yang dia saja seperti itu. Nah, Mungkin itu bisa menjawab. sudah jelas insya Allah, Pak. Baik. Pertanyaan selanjutnya izin bertanya dari Pak Eko, apakah format buku induk manual sudah tersedia versi digitalnya dalam aplikasi MySidik? Bagaimana cara pemeliharaan aplikasi? Jazakumullah khairan. Baik. Ya, mungkin kalau saya salah paham nih Pak, boleh dibenarkan. Jadi buku induk itu apakah terkait dengan karyawan atau dengan siswa ya? Pak Eko mungkin bisa langsung Iya. berdiskusi, Pak Eko. Iya, makasih Bapak Ahmad. Itu yang lebih dominan untuk data siswa ya Pak. Jadi nanti tertata dari Baik. buku manual itu. Baik, baik di sini kita memang sudah menyiapkan menu-menu yang terkait dengan data pokok ya, kita sebutnya di situ. Jadi mulai dari mungkin saya versi yang ini aja, versi yang baru. Nah, di satuan pendidikan ini kita memang bisa apa namanya, mengelola lembaga-lembaga yang ada di dalam yayasan itu. Kemudian dari masing-masing yayasan ini, dari masing-masing satuan pendidikan ini kita bisa membuat rombel dan seterusnya gitu kan. Misalnya rombel kelas 1, rombel kelas 2 dan seterusnya. Dan di situ nanti ada jumlah siswanya, kita bisa ngelisting gitu. Artinya yang saya pahami itu adalah mulai dari data siswa, kemudian misalnya kita klik nama siswanya, kemudian nanti ada data lengkapnya gitu ya sebagai apa namanya, yang biasanya disesuaikan dengan format dinas gitu ya, mulai dari data diri, kemudian data apalagi di sini tambahan riwayat penyakit dan seterusnya itu ada itu. Dan kolom-kolom ini bisa ditambahkan secara apa namanya, secara custom gitu ya. Artinya kalau ada tambahan lagi misalnya datanya belum ada kolomnya bisa ditambahkan nanti ada setup-nya gitu. Kemudian juga data orang tua tadi kita bisa lihat data orang tua itu di sini gitu kan. Kemudian ini data singkatnya begini, kalau kita melihat data lengkapnya ini itu. Jadi data pokok terkait dengan siswa, kemudian dengan rombel tahun berapa dia misalnya tadi ada di rombel contohnya ini Pak, saya mau lihat data ini. Nah, ini dia rombelnya di mana aja, akan kelihatan gitu. Coba saya yang kelas 6 deh ya, yang kelas 6, ini contohnya, tapi buka satu ini. Nah, ini akan terrecord tahun ajaran ini dari kelas 6 apa, tahun ajaran sebelumnya di kelas apa gitu. Jadi seperti itu Pak. Apakah itu menjawab pertanyaan Bapak? Iya Bapak, dulu ada versi yang harus ada setiap akreditasi gitu Pak, manual dalam tanda kutip dia kayak softwarenya sekolah waktu itu. Jadi mungkin mewakili, cuma nanti di situ ada banyak seperti nilai dia, terus kemudian catatan sampai alumni keberapa begitu Pak. Terima kasih. Oh, baik, baik, baik. Itu bisa kita kombinasikan dengan data ini nanti Pak. Kalau memang nanti dibutuhkan karena mungkin belum terpadu datanya yang seperti diminta oleh kementerian, ya silakan nanti kita bisa diskusikan lagi. Baik, Pak, mohon izin. Ya silakan Bapak. Silakan. Saya Erwin, Pak, dari SMK Satria. Satria Jakarta Pak ya? Iya, Iya, di Jakarta. iya Pak Erwin.
Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya dan terima kasih kepada MySidik ya digitalisasi sekolah. Saya pribadi dan kami memberikan apresiasi luar biasa terhadap perkembangan teknologi yang disajikan cukup baik ya. Lebih dari itu menurut saya sih baik. Namun kadang fakta di lapangan saat ini banyak penyaji atau vendor-vendor yang memberikan pelayanan seperti yang dicontohkan di sini. Namun demikian, ada beberapa hal di kalangan di kami di beberapa swasta juga mungkin ya yayasan yang perlu kita sharingkan bahwasanya kita berhubungan dengan data. Mungkin tadi ada beberapa yang ditanyain oleh teman-teman yang sebelumnya karena saya baru join juga. Apakah bentuk privacy ataupun security system yang dibangun oleh aplikasi ataupun MySidik ini di luar ataupun di internal kita doang atau bersama tim MySidik sendiri? Security systemnya seperti apa, Pak? Kemudian yang kedua, jikapun tertarik beberapa yayasan ataupun beberapa sekolah, sistemnya maintenance kah atau memang upgrade jual putus gitu, Pak? Nah, yang ketiga adalah aplikasi ini langsung bisa relate nggak dengan sistem perbankan, misalkan kita orang tua membayar dengan sistem digitalisasi perbankan, bisa langsung ke situ, bisa masuk ke sistem MySidik. Yang keempat, bisa dikatakan dari poin 3 tadi, apakah MySidik juga multi akses, Pak? Bisa diakses oleh alat media ataupun media apa aja. Mungkin itu yang memberikan gambaran yang selama ini beberapa vendor pun menawarkan. Dan tadi tampilan tadi, sekiranya jika berkenan mungkin usul saya bisa langsung ketemu lah mempresentasiin. Mungkin itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, salam sukses selalu untuk kita semuanya. Baik, dengan Pak Erwin dari SMK Satria, Pak ya. Iya. Baik, pertanyaannya ada 4 atau 5 ya. Pak. Baik Pak, terkait dengan security atau keamanan data, berdasarkan pengalaman di industri kami yang pernah kami alami, kami mencoba menerapkan teknologi terbaru seperti itu. Tadi kalau tadi sempat lihat cerita awal masih dari 2014, itu sangat berbeda kalau nanti kita lihat teknisnya gitu ya. Sekarang udah tahun ke-10, tapi kita baru memang publik sekarang ya. Karena memang hal yang paling concern bagi kami sendiri sebagai penyedia juga adalah masalah data gitu loh. Data ini ada 2 hal. Yang pertama adalah security-nya. Apakah ini cukup aman dari sisi nanti bocor atau mungkin dari sisi hilang gitu kan. Yang kedua dari sisi backup-nya gitu. Apakah nanti suatu ketika ada terjadi kejadian force majeure atau kejadian luar biasa, bagaimana mekanisme pemulihannya seperti itu. Nah, kami sudah dari awal sudah kami jadikan itu sebagai satu hal yang prioritas, dan soal kayak menerapkan security yang standar Pak ya. Dalam arti teknologi HTTPS yang pertama, kemudian juga nanti mungkin kita akan menggunakan secure access gitu ya. Kemudian juga tentang recovery data dan sebenarnya kami melakukan backup secara rutin gitu Pak. Jadi tentang security, memang kita sebagai teknologi hasil karya manusia, pasti tetap ada bolongnya Pak. Itu kita akui karena memang antara polisi dengan pencuri pun juga saling berkejaran ininya Pak, teknik dan caranya gitu. Tapi kami selalu update itu Pak, itu ya. Jangankan MySidik, itu aja kadang-kadang Facebook ataupun mungkin
apa namanya beli-beli dan seterusnya itu sempat bocor datanya gitu Pak ya. Akan tetapi ada semacam mitigasi atau rencana pencegahan ataupun mungkin setelah terjadi bagaimana gitu. Itu kami sudah paham insya Allah dan itu menjadi concern utama gitu Pak. Kemudian tentang akses level eh, ini bisa multi akses Pak. Jadi satu aplikasi loginnya itu satu, misalnya Bapak itu sebagai kepala sekolah, nanti tinggal Bapak ingin atau dari pihak yayasan ingin ini kepala sekolah mau boleh lihat apa gitu. Oh boleh lihat data siswa, data keuangan boleh. Tapi di lembaga lain bisa jadi kepala sekolah nggak perlu lihat data keuangan, itu bisa disetel Pak gitu. Jadi Oh, bisa disetting ya? bisa di-setel itu Pak. Jadi nggak perlu kita bikin coding lagi, nggak perlu karena memang sudah dirancang bisa di-setel gitu. Atau mungkin kalau yayasan yang baru banget Pak, baru berdiri, ya single fighter Pak, satu orang bisa akses semuanya gitu kan. Tapi kalau yayasan tersebut sudah besar gitu kan, seperti SMK Satria gitu kan, dengan berbagai divisinya gitu kan, divisi usaha, divisi pendidikan, divisi usaha tuh bisa nanti melihat transaksi mungkin jual beli yang mungkin dia punya usaha gitu kan. Hanya Iya. bisa itu, kemudian wali kepala waka kurikulum hanya bisa lihat kurikulum itu kan. Waka sarpras juga hanya bisa sampai itu bisa Pak. Jadi setel seperti itu. Yang kedua tentang jual putus atau layanan. Nah, ini memang terjadi pertanyaan yang klasik ya. Pengennya mereka di satu sisi jual putus. Karena apa? Pertimbangan mereka, saya nggak mau tergantung gitu kan. Ya nggak masalah kalau nggak mau tergantung. Tapi kalau saya jual putus ke Bapak, misalnya gitu ya, Bapak tinggal nanti update sendiri, maintain sendiri gitu kan, siapkan ruangan server sendiri gitu kan. Itu nggak masalah, itu pilihan. Tapi yang kami tawarkan dan kami sangat menekankan adalah layanan. Layanan dalam arti dari sisi pengembangan, kemudian dari sisi maintenance, tentu saja kita yang lakukan gitu Pak. Jadi tinggal tinggal buka laptop atau tinggal buka HP gitu kan langsung masuk itu Pak. Jadi opsinya terbuka dua tapi kami sangat menyarankan yang layanan itu. Karena dari sisi pengguna nggak perlu pusing gitu, nggak perlu menyediakan orang IT-nya gitu kan. Kemudian yang ketiga menarik sekali nih, apakah bisa relate dengan sistem perbankan gitu ya. Dan ini memang menjadi suatu yang apa ya, saya lihat sebagai suatu kendala khusus apalagi jumlah siswanya 1.000, 2.000 gitu kan. Lalu mengecek apa namanya transaksi di bank dengan real time gitu kan. Masa sekarang jumlahnya 1.000 kemudian petugas keuangannya harus mengecek satu-satu lalu diupdate ke sistem itu. Nah, itu masih terjadi Pak. Tapi kami sudah bukan memberi ya, kita sudah memiliki akses kepada Sendit. Mungkin Bapak pernah dengar Sendit atau mungkin Midtrans atau mungkin Flip itu ya. Itu sebuah payment gateway yang kita sudah bisa berkomunikasi antar server Pak. Nah jadi gini, konsepnya nanti setiap orang tua punya tagihan. Misalnya tagihan SPP gitu ya, bulan Desember gitu. Nah nanti otomatis sistem akan memberikan linknya Pak, link pembayarannya seperti kayak Tokped gitu ya. Dia kan bisa milih itu membayar lewat bank virtual, virtual account atau mungkin lewat QRIS dan seterusnya. Itu bisa kita generate. Nanti orang tua akan klik link itu, lalu dia akan pilih pembayarannya pakai apa gitu kan. Kemudian ketika dia sudah bayar, entah itu di Indomaret, di Alfamart, atau mungkin pakai QRIS, mobile bankingnya gitu, itu dia akan mengirim notifikasi ke Sendit bahwa tagihan ini atas orang tua ini sudah terbayar, lalu dia akan ngasih tahu Mas Sidik, Mas Sidik, ini tagihan nomor sekian sudah terbayar. Nah, berdasarkan respon dari Sendit itu, Mas Sidik akan mengupdate-nya gitu, Pak. Ini sudah terconteng gitu. Seperti itu, Pak. Jadi kita tidak per persatuan bank, tapi kita menggunakan payment gateway yang dia mengcover berbagai bank gitu, Pak. Ya. Kemudian multi akses oleh Atmedia. Nah, mungkin boleh saya belum paham, Pak, yang multi akses oleh Atmedia, Pak. Boleh dijelaskan, Pak? Ya, maksudnya yang sebenarnya tadi udah terjawab, misalkan dia lewat apa orang tua, HP, kemudian informasi anaknya, informasi absen anaknya, gitu. Oh, baik. Dan dia di mana aja kan itu, Iya, dengan Pak. apa aja, itu tadi udah terjawab mungkin ya, udah bisa kan? Oh, baik. Iya, Pak.
Nah, yang tadi perbankan itu berhubungan dengan security tadi ya kan, yang bisa Betul. pembayaran dari orang tua melakukan pembayaran, dia dapat, mereka dan kita dapat sebagai orang tua dapat apa namanya, informasi bahwa belum bayar bulan Iya, SPP bulan sekian, kemudian diinformasikan lewat sistem apa namanya, sistem SMS ataupun WA-nya iya, disampaikan. Terus kemudian mereka melakukan pembayaran, ya entah dia memakai salah satu vendor bank swasta ataupun bank pemerintah. Di sini berarti yang sudah dengan MySidik itu ya semacam dompet digital gitu ya, yang oh iya sudah, bisa bisa Pak, bisa diarahkan ke sana. Tapi pada dasarnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Payment Gateway yang memang Payment Gateway akan ngecek semua transaksi yang sudah dibayar Pak. Gitu. ya. Jadi udah langsung ke situ. Nah berarti kan kita dalam hal seperti ini, data baik data kemudian lintas ya apa nih, transaksi dan sebagainya, memang yang diperlukan adalah kepercayaan ya Mas ya, Betul Pak. kepercayaan antara pihak sekolah dengan vendor MySidik ini. Itu aja sih sebetulnya. Iya, betul Pak. Seluruhnya overall bagi kami menarik. Tinggal ya kapan bisa bertemu. Kalau nggak salah Baik pernah Pak. ke sekolah ya? Pernah apa belum ya? Bagaimana Pak Erwin? Pernah ke Satria apa belum ya? Belum Saya, Pak. Belum. soalnya kemarin ada beberapa vendor yang akan kita presentasiin ketika ada rapat Baik. kerja gitu. Boleh Pak, nanti selalu bareng bisa kita agendakan Pak. Boleh, Insyaallah. boleh. Baik Pak. Terima Siap. kasih Pak, itu Erwin. Ya dari saya. Boleh saya ada kegiatan lain nggak Mas? Nah, ini Atau sudah mau ditutup. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Erwin, terima kasih banyak Pak Ahmad, dan juga para peserta sekalian, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami mohon Bapak Ibu bergabung dengan komunitas kami. Di sana insya Allah akan ada informasi selanjutnya, apakah webinar selanjutnya atau penawaran-penawaran menarik lainnya ada di komunitas kami. Bisa diketik daftar.sidik.id. Nah, yang sudah bergabung, bertahan di grup, insya Allah akan ada penawaran spesial bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.